Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantik Syahara dengan NIM 2401113271 dari jurusan Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan untuk materi minggu ke-10 memenuhi nilai-nilai mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada bagian pendahuluan, kita akan membahas apa itu adopsi dan difusi inovasi. Adopsi inovasi adalah proses pengambilan keputusan oleh individu maupun organisasi untuk menerima serta menggunakan suatu inovasi baru. Sedangkan difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi melalui berbagai saluran komunikasi di dalam suatu sistem sosial yang berlangsung sepanjang masa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adopsi dan inovasi. Pada materi berikutnya yaitu teori difusi inovasi Rogers. Menurut Everett Rogers, ada 4 elemen utama dalam difusi inovasi, yaitu inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Adopsi inovasi memang merupakan suatu keputusan individu, tetapi prosesnya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Difusi biasanya berlangsung melalui jaringan komunikasi interpersonal maupun media massa. Yang berikutnya adalah faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi adopter antara lain karakteristik demografis seperti usia, pendidikan, dan status ekonomi. Selain itu, faktor fisiologis seperti sikap terhadap perubahan, motivasi, dan kepercayaan diri juga berperan penting. Karakteristik kognitif serta kemampuan belajar mengolah informasi dan persepsi terhadap kompleksitas inovasi turut menentukan cepat lambatnya proses adopsi. Kemudian ada faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal. Dari sisi organisasi, struktur dan budaya perusahaan, dukungan manajemen, serta sistem penghargaan menjadi faktor penting. Dari sisi lingkungan, kondisi ekonomi, politik, dan ketersediaan infrastruktur teknologi juga berpengaruh. Sementara faktor sosial seperti norma masyarakat, pengaruh kelompok, dan tekanan kompetitif seringkali menentukan keputusan adopsi. Kemudian sifat inovasi. Rogers juga menjelaskan 5 karakteristik inovasi yang mempengaruhi keputusan adopsi. Pertama, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, kompatibilitas, yaitu nilai dan kebutuhan pengguna. Ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan penggunaannya. Dan yang keempat, kemampuan diuji coba sehingga mengurangi ketidakpastian. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan diamati atau sejauh mana hasil inovasi bisa terlihat jelas oleh orang lain. Kemudian ada saluran komunikasi. Dalam penyebaran inovasi ada 3 jenis saluran komunikasi, yaitu media massa seperti TV, radio, dan internet efektif menciptakan kesadaran. Komunikasi interpersonal seperti tatap muka dan peran opinion leader lebih efektif pada tahap persuasi. Sementara media digital menggabungkan kedua fungsi tersebut dengan kemungkinan interaksi dua arah. Secara umum, media massa berperan besar di tahap pengetahuan, sedangkan komunikasi interpersonal lebih menentukan di tahap persuasi dan keputusan. Ciri sistem sosial. Sistem sosial memiliki peran penting dalam difusi inovasi. Norma dalam sistem sosial dapat mendorong atau justru menghambat adopsi. Struktur sosial, baik melalui interaksi homogen maupun heterogen, mempengaruhi penyebaran informasi. Agen perubahan atau change agents bertindak sebagai penghubung antara sumber inovasi dengan masyarakat. Karakteristik sistem seperti tingkat keterbukaan terhadap dunia luar, sifat terhadap perubahan, serta tingkat pendidikan juga berpengaruh. Kemudian sumber informasi. Sumber informasi juga menentukan keberhasilan adopsi inovasi. Ada sumber impersonal seperti media massa, publikasi, atau pameran. Dan ada pula sumber personal seperti keluarga, teman, opinion leaders, serta tenaga penjual. Kredibilitas sumber dilihat dari kepercayaan, keahlian, dan kesamaan dengan calon adopter. Umumnya, media massa berperan penting di tahap pengetahuan, sementara sumber personal lebih kuat dalam tahap persuasi dan keputusan. Kemudian ada proses adopsi. Proses adopsi inovasi berlangsung dalam 5 tahap. Pertama, pengetahuan, yaitu kesadaran adanya inovasi. Yang kedua, persuasi, ketika individu membentuk sifat terhadap inovasi. Yang ketiga itu keputusan untuk menerima atau menolak. Yang keempat, implementasi, yaitu penggunaan inovasi secara nyata. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi,
mencari dukungan atas keputusan yang diambil yang bisa berujung pada keberlanjutan atau pemberhentian adopsi. Kemudian yang terakhir ada kategori adopter. Rogers membagi adopter ke dalam 5 kategori, yaitu innovators adalah mereka yang pertama mencoba. Early adopters berperan sebagai opinion leaders. Early majority lebih berhati-hati tetapi tetap terbuka. Late majority cenderung skeptis dan lebih banyak karena tekanan sosial. Sementara laggards adalah kelompok yang paling lambat dan biasanya menolak perubahan. Strategi intervensi sebaiknya disesuaikan dengan tiap fase, dimulai dari inovator hingga akhirnya mayoritas masyarakat. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi saya, yaitu adopsi dan difusi inovasi merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Keputusan untuk mengadopsi inovasi tidak hanya bergantung pada individu, tapi juga pada sifat inovasi itu sendiri, saluran komunikasi yang digunakan, serta sistem sosial tempat inovasi berkembang. Proses adopsi berjalan melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, hingga konfirmasi. Pemahaman terhadap kategori adopter serta strategi intervensi yang tepat sangat penting agar inovasi dapat diterima secara lebih tepat dan meluas dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan komunikasi yang mendukungnya. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.